Sebagaimana Allah katakan, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun." Dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, karena kata Allah, dan sekali-kali Allah tidak akan mengundurkan ajal seseorang apabila telah tiba waktunya. Maka karena ini kematian adalah karena ajal kita soh kepada Allah, tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Mayit menangis di pintu kubur, teringat badan tidak ada amalan. Cenda, lagi ngepate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, iksiru min dzikri hadzimil lazzat wa huwal maut. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabil karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia indah, pada malam yang sangat berbahagia indah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang bahwa pada malam yang berbahagia indah kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat berhadir berkumpul bersama-sama di kediaman sahibul bait atau ahli musibah yang kita cintai indah, tentu dalam rangka kita bertakziah bersama atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang dari saudara kita, baik ini penuturan orang tua bagi kita, senina bagi kita, dan lain-lain sebagainya, yang tentu wabil khususnya bagi kami sedang, yaitu orang tua daripada kawan kami, imbang kami atau senina kami Hajimin, dan serta adik-adiknya di Sapuena. Kemudian selawat dan salam malah lupa-lupana kita menyampaikan, mengirimkan keharibaan junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahwa kita enda sebagai umatnya, kita selaku pengikutnya, sangat berharap, sangat berkeinginan supaya lumah kirana di padang mahsyar, di alam akhirat, kita bisa dibantu beliau, bisa kita ditolongna dan diberikan kita syafaat, sehingga kita bisa dibawa oleh beliau beserta dengannya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan selawat kita mohon disampaikan selawat ini kepada beliau, dan beliau menerima selawat kita sebagai umatnya, sehingga tercapai maksud dan tujuan kita
lumah di hari kiamat kita bisa bertemu dengan beliau, berjumpa dengan beliau, dan bisa kita bersama-sama dengan beliau. Karena belum tentu kita dengan amal-amal ibadah ta, dengan perbuatan amal baik ta, kadangkala malah orang diberi Nabi kita numak syafaatnya, belum tentu kita bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana selawat dan salam kita sampaikan kepada ahli dan sahabat beliau, serta kepada para tabi'in dan para alim ulama sebagai pewaris beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini, tentu malam yang ketujuh, dan bagaimana istilah lain malam tatas harap bagi kita, daripada yaitu bilang-bilangan daripada hari-hari berpulangnya ke rahmatullah orang tua daripada imam kami atau saudara Rajimin bahkan adik-adik Nai Sapeda yang kita nengok sama-sama membacakan khatam Quran dengan niat dan tujuan kita pirukan lewat doa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, semoga Allah melapangkan kubur beliau, dan semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini sesuai hajat daripada ahli baik dina untuk bisa memberikan tausiah, memberikan dina ceramah agama dengan tujuan mungkin bisa memberikan pelapang hati yaitu supaya kirana musibah yang diberikan Allah enda, cobaan yang diberikan Allah enda, dan ujian yang ditimpakan Allah enda dapat dilalui dengan baik, dapat membawa hikmah dan dapat membawa iktibar dalam kehidupan kita, terkhusus kepada ahli bait, ahli musibah di Sapuenda, dan umumnya kepada kita rata-ratana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang kematian sebagai umat Nabi Muhammad dan sebagai orang Islam, kita malah bisa yaitu ingkari, malah bisa kita mendustai, malah bisa kita bahwa kita malah mempercayai dengan kematian ini, sebab kematian ini tersurat di dalam Al-Quran sebagaimana Allah katakan, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian, setiap yang hidup pasti akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini dengan kematian enda tentu beragam dan beraneka. Boleh jadi dalam kita berkeluarga, adik kakak, abang dan adik, ini orang berurutan kematiannya. Belum tentu yang tua ia lebih dahulu mati, belum tentu yang terakhir dia belakangan wafat dan meninggal dunia. Kenapa? Karena al-mautu masturun. Al-maut, kematian ini rahasia Allah. Salah satu rahasia Allah kepada kita hambana adalah al-maut, kematian. Maka para ulama mengatakan Allah sengaja menjadikan kematian ini rahasia. Apa tujuan Allah menjadikan kematian itu rahasia? Supaya kita tetap merasa kita punya kesempatan hidup. Makanya walau pekala engkau maafna parah penyakitna, ora jadi kita sebutkan bana konaen ngodala kosohnen itu ora jadi merusak. Kenapa? Karena kita diperintahkan punya harapan hidup. Dan hidup kita ini tujuan kita untuk kita bahan amal kebaikan, nahan menjadi yairi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita ini Bapak Ibu kalau berbicara kematian ini orang berurut. Tetapi kematian ini dengan kehendak Allah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kematian tiba apabila engkau waktu ajalna. Sebagaimana Allah katakan,
walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, karena kata Allah, dan sekali-kali Allah tidak akan mengundurkan ajal seseorang apabila telah tiba waktunya. Maka karena ini kematian adalah karena ajal kita soh kepada Allah, engkau tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini, makanya kematian ini rahasia Allah. Kalau yang sakit parah belum tentu ia ini akan wafat meninggal dunia, dan kalau yang sehat-sehat walafiat, kalau yang kuat dengan segagah-gagahnya belum tentu panjang umurnya. Maka karena ini kata Nabi, iksiru min zikri hazimil lazat. Wahai umat-umatku, Nabi, wahai pengikutku, perbuai mau mengingat-ingat kematian. Karena tujuan mengingat kematian ada ulang salah cara. Karena dewa kita ada Bapak Ibu, mulai ingat nak kerja tentang mati, ada yang selera mangan. Aku kejak ingat mati telah aku nemangan ni. Salah ingat. Ku sabagi berarti ia menganggap geluh eda selamanya. Ku nengok kita mengingat kematian ini, bahwa kita paham kita dalani geluh eda sebisana sesuai dengan muhta, sesuai dengan usia ta, tetapi kita mempersiapkan bekal ta karena dunia enda otang bekas itu hunang. Kusabagi kita nggak bisa mengira, berkaca mi tetangga tak, berkaca mi keluarga tak, berkaca dengan masyarakat di sekitar tak, berkaca dengan sanak saudara, dengan teman kerabat, kawan karib. Kone kadang ia ke ia bersama kita, bercerita dengan kita, bertertawa bersama, bahkan ia anganna di dunia enda lebih kadang dari angan tak. Cita-citana di dunia enda lebih kadang dari cita-cita tak. Kemauanna di dunia enda kehia kadang lebih belum daripada kemauan tak. Tapi cita-citana, tapi angan-anganna, tapi kemauanna, taring hanya kemauan, taring hanya cita-cita, taring hanya angan-angan. Sebab kematian akan menyudahi kehidupan kita di dunia enda. Jadi Bapak Ibu, kuneng kita mengingat kematian ini Ustaz, bahwa kita mengerti dunia enda otang bekas situ huna. Enda bekas kita Bapak Ibu semata-mata ibaratkan dalam syair dan diibaratkan dalam hadis Nabi, dunia enda tempat persinggahan. Ibarat musafir sedang berjalan, maka dia berhenti untuk singgah beristirahat sebentar, untuk kemudian melanjutkan perjalanan kepada yang lebih panjang, perjalanan yang tidak akan berakhir, perjalanan yang abadi selama-lamanya, yaitu ketika kita nahan dihadapkan dengan alam akhirat, berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disadena mo dunia enda otang ia situhuna, tapi disademo nahan bekas kita si abadina. Bapak Ibu yang berbahagia, maka karena ini di dalam hadis Nabi mengatakan, karena beliau, idza matal insan in qata'a kullu amali illa min salasah. Yang artinya apabila manusia ini engkau wafat meninggal dunia, sudah mati menghadap Allah ilahi Rabbi, maka terputus segala amal ibadah. Dengan artinya kalau yang mau dicabut Allah nyawana, maka ia orang ini bisa berbuat kebaikan untuk menambah amal ibadahnya, untuk memperbuai pahalana. Orang ini bisa berhenti terus, stop. Illa min salasah, kecuali orang bisa berhenti, kecuali orang terputus, ya ini terlupa kakak. Jadi mungkin kita hajit megikan pernah menyimak bahwa
seseorang manusia ini ketika kita wafat meninggal dunia, maka terputus segala amal ibadah kecuali 3 perkara. Jadi Bapak Ibu, Lord Mosyara alim ulama seorang guru mengatakan karenina bahwa setiap manusia ini apabila ia enggo balik berakal atau disebut mukallaf, gue yang mukallaf Islam balik berakal. Syarat mukallaf telu, Islam balik berakal. Mula orang ada yang bana si telu enda, orang yang dikatakan mukallaf. Kalak mukallaf enda kare, kalak yang engkau diberikan Allah kewajiban, diberikan mana beban kewajiban, menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Mukallaf gelakna telu perkara, Islam balik berakal. Mula Islam kecaya maknanya balik walau berakal orang yang mukallaf gelahna. Enda disebut anak-anak dia. Atau ia Islam kemudian balik tapi orang berakal, orang mukallafin karena enda gelahna kalak gila, kalak majnun, kalak yang orang waras. Tetapi kalau sempurna baginya telu perkara enda disebut ia mukallaf. Maka ulama setiap muslim, setiap manusia yang mukallaf, Lord memiliki telu anakna. Telu anakna yang diasuh setiap hari. Walaupun ia orang berumah tangga, walaupun ia tong dengan anak muda, walaupun ia tong dengan anak si menguda, apabila engkau Islam balik berakal, maka Lord telu perkara mobana dalam kehidupan yang disebut sebagai anakna istilahnya. Dan anaknya pakai gelar. Situan gelarna Anis, mak tanggung Moholina, mak tanggung Beruna. Maka si nomor 2 gelarna Bapak Ibu Harben, mak tanggung gagahna, mak tanggung sehatna, mak tanggung kuatna. Yang ketelu gelarna Amsel, si Amselenmu mak tanggung murungna, mak tanggung mang meliahna, bagi mang moh badanna orang berdaya. Maka manusia kita Bapak Ibu anak tasi telu enda, si Anis, si Harben, si Amselendai, yang paling kita sayang si 2 perkara, si 2 kalak ise, si Anis bahkan si Harben. Maka si Anis enda biasana karereng pirona banta kita berikan. Orang apa kita mampu kita upayakan. Apa lo banta kita usahakan. Bang jongkak balik, bang nehe mibawo takal mito asal pengiron si anak pertama endai si gelana Anis enda bisa kita penuhi. Hela kita berjuang, bahkan kita kadang kala Bapak Ibu mempertaruhkan nyawa, bahkan menghabiskan waktu dan tenaga untuk kita bisa mereka memenuhi kebutuhan dan pengiran anak tasituan yang bernama Anis enda. Bagaimana si nomor 2, matanggung kita sayangna, malamadem kita gata kita peculing-culing moya, atau mulai gembar gata kita pemonjo-monjo moya. Enda kune karena kita ilah gagah matanggung sehatna, matanggung perwibawana anak ten. Sina matelunai ulang kelok pengironna, ulang kelok kemauanna, bahkan orang pekari pirona wanta, bahkan sayang pehiyawanta, diurusna pe kita, diperhatikan pe kita sebagai rentuana, diperhatikan pe kita sebagai bapakna atau ibuna, namun kita orang pernah mereka kasih sayang bana. Jadi isi situlun Bapak Ibu, Anis anak pertama gelarna anak istri, disingkat menjadi Anis anak istri. Jadi kita mau ngejauhusan anak bang istri, karereng pepirona, wah bang jongkar balik khela kita. Asalkan ia nina carawana bahagia, asalkan ia carawana nina sayang banta, asalkan ia nina carawana sekel ia hidup bersama kita. Nah, anak pertama Anis dai kepe singkatan anak istri. Yang kedua dai si kita monjo-monjo si kita sayang dai Harben negara kepeken singkatan harta benda.
Muhammad tanggung kita sayang neng. Bang melehepe kita yang penting terurus galwe ya. Kuna sa bagi karena khila kita ayak mengkehe ayak mengkulu ambal mengkehe ambal mengkulu batak melehe mangan matento dapat giak ni musi harbenen harta benda. Ngonan sibuk kita mendapatkan ya mencari ya lepas ini ngoya lepantang ngombuhe ya banta sibuk no kita mengurus ia. Mahak kita urus, mahak kita perhatikan, bangin meningatan. Nah, meningatan nilah. Kunin dia harta kulai be. Mula kebun kin umpamana, maralokin sawit na 5 hektar. Ngokin urus na mahal dai, ngokin di mendeka na di persihina, ngokin pamana di na pupuk. Abangin makana mo ye, ora gyalo ka mo luwe ya kwen. Nina. Ora gyalo kalak nahan mendodo si, aku si kena habis makin. Mula kalak si umpamana ngo ya menjaring, ngo pasang na jaring na 5 set, ngo pasang na bubu na umpamana 30. Bangin makana mo ye. Ada kan gue nano ikan nih, 3 kilo mau dia dapat segini. Mahal kita urus, mahal sering kita mengarahia, bangin main ingatan, bangin main pikiran. Irim kecak, menurus kita pemonjo-monjo, menurus pesayang-sayang. Akhirnya lupa mau kita mengurus anak si nomor 3. Kade, ini mau gelah nandai Amsel, ya ini singkatan amal soleh. Orang mau kita perhatikan amal soleh dah. Orang mau kita kabah, kita harap teman kita muda dapat hari mengganti minggu, dapat minggu mengganti bulan, dapat bulan ke bulan mengganti tahun. Kita harap teman meki rupa tadai. Kita harap gagah dengan kita harap makin dekat no, kita ngeluhin, lupa mau kita. Orang mulut ni waktu kesempatan melaksanakan amal soleh. Kulinggo leja mengurus si 2, ngosrik badan mengurus si 2 kalak ndai, si Harben bak si Anis. Orang mune terperhatikan si Amsel amalan soleh. Kuda jadinya Bapak Ibu. Akhirnya amalan soleh tandai karena ia sebagai anak tumbuh mangia tumbuh. Cuma kadang kalak belen gagah mebadan sehat mendetagam ganteng ning rupana beruringnya mulai adai belen mangia tapi belen umuh kecak badanna murung awena pucat berdarah orang mempetamin ya bayangkan mau kalau orang mempetamin kunenomi mendalan pe ulang jak deras angin ulang deras kecangin tamat tonggom bulak terus orang daya mo nah maka kunepe bagi kata tandai sebagai manusia kita sepanjang hidupna segedang usiana selama-lama umurna kata ulama sufi wal lailu mahmatola wal fajru kad yattali wal umru mahmatola wal mautu haqqun alaih. Kalau ada ulama sufi perhatikan mabangin, perhatikan malam, perhatikan malam. Sepanjang apapun malam itu pasti berakhir dengan terbit waktu fajar. Maka sepanjang apapun hidupmu, sepanjang apapun usiamu, pasti kematian akan menjemputmu. Pasti kematian akan menjumpaimu. Pasti kematian akan mendatangimu. Akhirnya kita sebagai manusia ndai Bapak Ibu meninggal dunia mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlaku mau padanya 4 perkara yang disebut dengan fardu kifayah. Khohmo kaum biak, khohmo keluarga, khohmo tetangga, khohmo sanak saudara untuk mengurus melaksanakan fardu kifayah sebagai suatu kewajiban. Maka dimandikan mau kita Bapak Ibu. Setelah kita dimandikan dengan baik, diberi mau kita dibalut kain kapan yang selama endah kita pakai baju seagak-agak atita, yang selama endah kita berpakaian dengan seenak-enak tak, maka pakaian terakhir tak endah gelarna kain kapan yang putih dibalut.
Dibalut mau kita Bapak Ibu, lepas ini dibawa bersama-sama, kita dijolang orang yang bisa mendalat. Akhirnya Bapak Ibu, selama ini kita menghadap kiblat melaksanakan sembahyang, namun berlaku pada kita fardu kifayah yang ketiga, disolatkan orang yang kita menghadap kiblat, tapi kaum beak nola menghadap kepada kita. Kita mau di depan, kaum beak menghadapkan bantah seraya bertakbir membacakan ya iri sembahyang untuk mayit. Maka kita disembahyangkan mau Bapak Ibu, lebih banyak yang mensolatkan lebih besar pahala kepada si mayit. Buai kalau menembahyangkan makin buai mau dapat kebajikan bantah. Kerana ini mau kita diperintahkan mulalut kita mendapatkan saudara ta berpulang ke rahmatullah. Buai-buai kita roh mensolatkan, kerana semakin buai kita mensolatkan ia, semakin besar kebajikan didapat. Nah, kerana ini selesai mau fardu kifayah ketelu, kita kembali diangkat, kita kembali digendong oleh sanak saudara, maka dibawa kita menuju pusara tempat terakhir sebagai pintu menuju alam akhirat, yaitu alam barzakh, gelarna pintu kubur. Bapak Ibu, so kejak kita buat pintu kubur kuning Ustaz, di sendamo tengah asik-asik na masyarakat kaum beak ta, anak ta, senina ta, saudara-saudara ta, tukang kuah kubur, tukang pebelang kubur, tukang pemendekan bekas, tukang petepatkan liang kubur. Di sendima Bapak Ibu, syair mengatakan, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Mayit menangis di pintu kubur, teringat badan tidak ada amalan. Mula syair daripada kalau kita kampung lain, orang tua karenina, asam kandis, asam galugu, ketiga asam siriang-riang. Mayit menangis di pintu kubur, teringat badan malot sembahyang. Hati Bapak Ibu, sendi mau kalah sedang asikna, sedang sibukna si tangis dari saudara ta, anak-anak ta, kaum beak ta, bagaimana dari tetangga ta, bagi masyarakat sedang sibuk-sibukna menguruskan liang lahat ta, kita di sendi menangisi diri ta. Maka pelan-pelan tapi pasti badan tadi turunkan, dimasukkan ke dalam liang kubur. Habis dunia, habis mau dunia, kita berpindah alam. Walau pesayang keluarga, walau pesayang anak istri ta, walau pesayang senina-seninata, tapi ia ora tama ikut serta masuk dalam kubur bapak kita. Ora sekali tarik moko nabe bapak, tarik moko nale abang, tarik moko nale kakak, tarik moko nale emak, tarik moko nale adik. Tarik mau kita sara-sara, tarik mau kita sara-sarata. Maka Bapak Ibu, pada kesempatan ini anak tasi telundai, kok mangya mengurus kita lah, sibuk mangya, sibuk ya. Anak tasi telundai mulai kita sehat naik pe, lo terilah enggak. Sakit kita, wah masa kita sakit naik, anak tasi 2, si tuan mbak si nomor 2, terilah terus sedang sakit kita. Hindi mo ako anak ta si pertama si Anis dai urus na mo kita karereng bamu, karereng agamu, mike kita kunia sa kumasa urus na. Sino mo ulwa pe gimana si harupen dai kare bamu daun asan jua, kare bamu obat asa tok sehat.
Kepe sakit tambah melarat, semua ajal kita berangkat. Soalnya di pintu kubur, tangis-tangis mu anak tak setelen. Si Harben tangis, si Anis tangis, si Amsel tangis. Tangis deh boy, tangis terus. Tapi nggo keca kita ditutupkan, nggo di kita dikebumikan. Engkau mau kita selesai dikuburkan. Anak tasi dua Anis bak si Harben balik mau yang misapo. Tarik mau si Amsel. Ia mau kerja setia dunia naik. Siang peyawanta udah terilah wanta. Cinta peyawanta kasih sayang na orang mau terasa wanta. So dalam kubur ia mau kecaro ke rembah pelitan. Gelap akak kopa endah pelitan. Gelap akak koma endah mau lampu. Kau maya bagi cahaya mengimbangi kita. Ya ini Amsel amalan soleh. Kaya mangkonen bercahaya kau kira kau kemudayaku. Aku mau kehia di dunia sembahyangmu 5 waktu. Dalam kubur edaku terangi mokona. Kau toleh bercahaya. Oh kare mangkonen bercahaya ku kira hendah yaku. Kare nina aku hendak mo sedekahmu di dunia, infakmu di dunia di jalan Allah. Aku mau zakatmu dari hartamu yang kau nak sisakan, yang kau nak berikan, yang kau nak sedekahkan. Kau boleh mencahaya, oh kare mangkonen cahaya mendekirah betah mendahia terang pelawak kubuhku. Kare nina aku hendak ana saumuka fid dunia, aku hendak mau puasamu kehia di dunia. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa qada, puasa nazar, puasa daripada kita laksanakan di dunia. Kau mau ya? Terang muku tandai tole bertambah terang nak. Maka rahmat tole tukang pelapangkan kubur. Kita iramo khomo sesuatu yang main kubur talapang. Ise kone pelapang ko kira kuburku sempit naikin aku ndai. Karenina aku hendak adalah zikirmu di dunia. Engkau zikir kepada Allah, engkau baca ayat-ayat Allah, engkau baca Al-Quran, maka belang kuburmu di alam barzah. Belang kubur tandai di pebelang namu kubur lapang mu kita di sendi. Maka nadokkan doa, Allahumma ja'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah ya Tuhan, jadikan mau kubur ahli bait, ahli musibah enda. Jadikan mau kubur daripada almarhum, jadikan mau kubur daripada ruh yang didoakan enda. Taman daripada taman syurga. Ini mau didoakan, ini mau dipirokan. Maka belang mau kubur nadai, bahagia mau ya disendi. Maka bapak ibu isi kerja di dunia anak nasi nama telu si Amsel dai diperhatikan nak, dipesayang nak. Orang umpamanya ya sempat tapi tetap dipersempat kena untuk memperhatikan anak nasi nama telu dai si Amsel. Bahagia moya di alamku kubur. Nah bahagia ya bapak. Senang moya, sejahtera nyaman moya, sejuk wakafna. Nah jadi bapak ibu, tarimo segala nari dunia, putus segala amal ibadah tak. Kata Nabi dai kecuali telu perkara. Lo telu nai amal dari dunia, walaupun kita mau dalam kubur, mau meninggal dunia, maka amalan tak si telu perkara di dunia tetap mengalir pahalana. Kali si telu perkara ini, yang pertama sedekatin jariyah. Kali artinya sedekah jariyah. Sedekah jariyah endah bapak ibu, mulai istilah kita begitu, infak wakaf. Sedekah wakaf. Login pembangunan masjid, login pembangunan musalla, login pembangunan rumah sekolah agama, ikut kita di sendi berwakaf.
ikut kita disendi berinfak. Maka kita meninggal dunia, infak tain di tongneng tading di alam dunia enda dimanfaatkan dipergunakan, maka mengalih pahalana. So bantah. Nah, maka na Bapak Ibu, buah-buah kita berinfak, buah-buah kita berwakaf di dunia untuk menjadi amal jariah kita lumah di alam barzah. Kare bisa kita infakkan ini, kata ulama, setiap yang dekah tahanna, yang mende manfaatna, mulai kita infakkan, mulai kita sedekahkan, menjadi wakaf dari dunia, mengalir pahalana. Contohnya, mulai umpamana, lot kita punya rezeki tokohkan Al-Quran, berikan di masjid asal dibaca kalam, mulai taring sapo, dah pernah terbaca, bahkan masjid. Nah, asal baca kalau sendiri menanti-nanti sembahyang, baikkan. Atau lah rumah sekolah agama, sekel kalai belajar Al-Quran, baikkan. Asal dipakai Al-Quran ini menjadi amal jariah banta. Yang kedua, kalau kita lebih dunia main sumuh, atau main bekas lain yang bermanfaat, yang bisa dipergunakan, terutama ibadah atau kebutuhan sehari-hari. Walaupun kita meninggal dunia, si kita taringkan sumuh kena mulai dipakai kalak deng, dipergunakan kalak deng, menjadi amal jariah banta. Yang ketelu, mulai kita umpamanya di dunia, kita suan senuan tasara, dan senuan tana senuan tua dekah gedang umukna, mabuah mende bisa dipergunakan bermanfaat mang, bisa dipangan atau bisa yang umpamanya menjadi konsumsi mikalak. Maka kalau kita meninggal dunia, mengalir tong pahala ni. Mukalak makanan nenek tetua, orang-orang tak kaya, kare orang tua tak kaya menuani terutuk, menuani mangga, menuani lekang. Kalau kune enak ngope yang meninggal dunia, tong leng taringan. Isa menikmati anak cucuna. Isa menikmati masyarakat di sekitarnya, apalagi lot wasiatna di wakaf kena, maka mengalir pahalanya. Tiap kali panen imang limbah ke malaikat bana, edamu kare, edamu wakafmu di dunia membuah go panen. Masa maralok kita, jari kita senuan sintuan tua ini, ulang kita harapkan bantal lewekan, tapi berguna, walaupun kita mau meninggal dunia nan berguna iya. Ulang kita harap kalian untuk dirita, tak untuk berguna bermanfaat, terutama di keluarga ta, bagaimana masyarakat ta. Maka yang keempat, yang kelima, kali wakaf amal jariah hendak Bapak Ibu yang bisa membantu kita. Ya ini umpama kita lot pakai pakaian, pakai baju, pakai kain sarung, kita berikan mikalak supaya pakainya dipergunakan, maka selama tong neng baju ini pakainya, selama tong neng mulut bana, maka ini menjadi wakaf amal jariah. Jadi makanya Bapak Ibu marampuin baju tersapo, mak ngone terpakai, wakafkan di kalang. Ada kamu pakai kuna, apalagi na laku-laku denuh, umpamana bulan Ramadan, wakafkan terus, pakai dah. Berpahala kita. Ini termasuk amal jariah. Karena itu yang bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu. Umpama kita tarimkan di dunia hendak baituna lot sapota, tarim di dunia, kita wakafkan, kita berikan supaya menjadi tempat amal ibadah di kalang, maka ini menjadi amal jariah. Intina daripada penyampaian ulama, karena kita wakafkan yang nilainya kekal dekah, yang nilainya bisa bertahan lama, maka selamanya tong dimanfaatkan, dipergunakan, mengalir pahala amal jariah walaupun kita meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, yang malut terputus banta dan terus mengalir pahalana doakan Nabi, waladin solihin yad'ulah, yang artinya anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, enda akan selalu menambah amal pahala kepada kedua orang tuanya. Yang mau meninggal dunia, yang mau dikebumikan,
Tetapi anaknya di dunia selalu mengingat ia lewat doa. Selalu mengingat ia lewat mohon ampun kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku, ampuni dosa ibu bapakku ya Allah. Melalui ya wasarab. Allahumma ghfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa anak yang saleh dah doakan Nabi langsung tembus, langsung disohkan Allah kepada orang tuanya. Bahkan doakan Nabi, innallaha ta'ala yarfa'u darajati abdin bidu'ai waladihi. Artinya seorang manusia, seorang hamba Allah akan diangkat derajatnya di sisi Allah karena doa dari anaknya di dunia. Atau kena yakin laku mendapatkan azab, laku payahkin akap nandai di dalam kubur karena doa dari anaknya, doa daripada anak-anak yang saleh di dunia dah. Maka orang tua nandai diberikan Allah kebahagiaan, Allah berikan orang tua nandai kelapangan dalam kubur sehingga ia bisa merasakan kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu, anak yang saleh. Jadi maka kita ya kesempatan kita di dunia indah ulang kita sia-siakan ya ini madalut anak ta kita didik mo anak ta indah kita tenahi mo nya ko nanda puka yang mendoakan aku isering ku harapkan oh mungkin anak kalak no mendoakan aku mula orang ko na sebagai anakku puka indah doa harus kita sampaikan nih, harus kita tenahi anak ta Bapak Ibu, mula orang kita tenahi kebiaran orang yang kita. Karena kita telah kenaming pegadang wana tah lale ngoya luma. Tapi ngoya lo wasiat ta ngoya lo tenah tawana doakan bang laku puka. Doakan aku luma, doakan aku baik aku tongeng hidup apalagi gua aku meninggal dunia. Selalu doakan. Maka kita Bapak Ibu orang tua tahu yang lupa kita doakan. Dan doa yang paling mujarab, doa yang paling dianjurkan Rasulullah kita panjatkan doa selepas salat lima waktu. Dan yang ketelu Bapak Ibu yang malu terputus amalna tong mengalir pahala nawanta walaupun kita gua meninggal dunia. Yang ketelu ke Nabi au ilmin yang tabamu bih, yang artinya ilmu yang bermanfaat. Makanya kita ulang mau kita pelokot ilmu tak melalui kenarawan si mendena kita ajarkan, kita sampaikan menjadi nasihatkah ia atau menjadi petuahkah ia, menjadi wasiatkah ia, asa bisa kerembah amal jariah bantah mengalir terus pahala nanahan kepada kita. Ulang kita simpan karena mulai kita simpan orang akan berkembang dan orang akan kembang manfaat lebah bantah. Ajarkan. Suka mau kita mengajarkan ad-dinun nasihah dok Nabi, sesama kita beragama Islam enda saling memberi nasihat, saling memberi pelajaran. Maka ilmu bermanfaat, ilmu yang baik, orang mesti ilmu agama hambing, ilmu dunia pe yang sifatnya mende, ilmu umpamana cara bertukang, ilmu cara menuan senuan, ilmu umpamana cara kita menangkap ikan, ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya mende untuk kebutuhan, maka ini akan mengalir pahala banta. Yang merajari ilmu dunia maksudnya ilmu hitam. Nah, ini dosa. Sehingga kita hukum. Dosa ini ingin tambahin di kalak. Karena mulai kita tambahin di kalak, hendak pernah mengalirkan dosa jariah banta. Sehingga kita mau hukum, ngomen cukup, kita mau hukum istighfar, kita memohon ampun, kita mau umpamana mengirokan Allah Ta'ala ampunan, ulang nih kita turunkan, ulang nih kita sohkan. Karena nahan kebiaran otak, nahan pahala jariah mengalir bantah, melainkan dosa jariah. Ini yang ada jadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, anda menteluk perkara pesan Nabi kepada kita dalam kita kehidupan dunia anda, sebanding kita menemui ajal ta. Maka pada kesimpulan Bapak Ibu berbicara kematian, kita enda tinggal menunggu giliran, tinggal menunggu waktu dan masa. Kapan? Wallahu a'lam.
Kita orang jadi menuduh-nuduh si Polan ini enggak denah umurna. Orang kita jadi mengatakan si Polan ini tong neng akan panjang umurna karena hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa berharap, hanya bisa berusaha, hanya bisa berupaya. Sehingga mula kita bisa berupaya asal sehat harus kita berupaya. Mula kita bisa berusaha asal kita selamat, harus kita berupaya selamat. Wajib. Ulang kita pemakan derita, ulang kita nantikan, ulang kita gongkan orang menjadi berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian, ya bisa mau kita di dunia endah, ya kita membatasi, mungkin agak kita endah terlalu menyimpang. Anda mau penarikna kune kita ingat kematian. Gobe kune nak hati jahat kimpiaku. Orang kalah kena ku malaikat nahane. Mula jahat kita di dunia sanggup kita mengalahkan malaikat jadi. Orang mau kita sanggup. Orang kita sanggup. Jadi Bapak Ibu, kematian nama pengangat kita. Orang kita mampu mengelakkan, mula sanggup kita mengelakkan kematian enang geluh kita selamana, ya silahkan kuning agak tanggeluhan. Tapi kita manusia biasa, orang akan bisa mengelakkan kematian ini. Al-mautun haqqun, kematian ini pasti dan ia akan mendatangi siapa yang telah tiba ajalnya. Jadi mudah-mudahan lebih baik Allah Ta'ala bantah kesempatan, lebih baik Allah Ta'ala bantah umur panjang, kita pergunakan dengan sebaiknya supaya lumah kita orang ini menyesal ketika berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan yang terakhirnya pesan kami kepada sahibul bait, hari musibah hari sapoeda, wabil khusus yaitu saudara kami Rajilin. Maka musibah enda adalah ketetapan Allah. Enda adalah ngokin takdir dan ngokin keputusan yang enggo bulat, yang enggo ditetapkan Allah. Almarhum hanya menjalani kehidupannya dan menerima keputusan dan ketetapan Allah. Oleh karena ini berlapang hati dan bersabarmu. Karena kita umat Islam, orang-orang beriman dikatakan dalam Al-Quran, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya apabila Allah menimpakan ujian dan cobaan, apabila Allah memberikan kita musibah dengan umpamanya dipanggil ke rahmatullah, diwafatkan keluarga kita, saudara kita, maka kita harus berlapang dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi mudah-mudahan pesan kami ya almarhum enda kalau geluh deng ia ke ia mungkin bisa ditaruhi dengan pepanganan, bisa dengan ditokohkan digantikan baju entah 2 kali atau sekali setahun. Selama yang geluh bisa dan kita berikan mana belanja, tapi enda otak ini si diharap kena, melainkan yang diharap kena adalah doa dari anak-anaknya yang akan melapangkan bana terutama di alam kuburna sehingga ia bahagia. Ini mau bahagia yang sesungguhnya ketika ia mendapatkan amalan-amalan kebajikan dari keluarganya terutama dari anak-anaknya. Jadi berlapang hati dan bersabar dan menjadi tanggung jawab di dalam keluarga anda ke depan yang mudah-mudahan bisa selalu yaitu menjaga diri dan menjadi iktibar kepada kita semua ya sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia dan selamat lumah dalam kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, wabil khususnya kepada pribadi kami sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Semarin kami tutup sama-sama kita berdoa. Niat kita wabil khusus kepada ruh daripada almarhum yang mendahului kita. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menempatkan dia di tempat yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan mulai dari tausiah dan doa dari
Sekali ini kami pinggirokan mulalang kekurangan dan kehilafan serta kesalahan. Mohon kirana kami diberikan kemaafan. Dan kami akhiri dengan ucapan wallahu a'lamu bissawab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.